Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 21. Ki Dipanala hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kiai Danatirta adalah orang yang mumpuni, sehingga ia menyadari pergolakan di dalam dirinya sendiri. Menyadari keburaman kesadarannya. Menyadari kepincangan pertimbangan nalarnya. Namun setelah merenung sejenak, Kiai Danatirta itu berkata, agaknya memang tidak ada yang dapat aku lakukan daripada mengiyakannya. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu, bukan karena aku seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan perasaan sendiri. Tetapi yang lebih daripada itu, aku mengerti bahwa aku tidak akan dapat melawan kehendak Pangeran Ranakusuma. Selain ia seorang pangeran, ia juga ayah dari Raden Juwiring itu. Sebagai seorang ayah, ia mempunyai wewenang mutlak untuk itu. Sekali lagi Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak akan ada keputusan lain yang dapat diambil oleh Kiai Danatirta. Ia tentu tidak akan memanggil Raden Juwiring dan bertanya kepadanya, apakah ia bersedia atau tidak, karena menurut pertimbangannya, Raden Juwiring tidak mempunyai pilihan selain melakukan perintah ayahandanya seperti pada saat ia harus meninggal istana itu. Demikianlah maka ia sekarang harus kembali ke dalamnya, meskipun Raden Juwiring pernah bersikap untuk tidak mengaitkan dirinya lagi dengan istana dan keluarganya. Tetapi kini agaknya ada pertimbangan lain. Namun sebenarnya lah, Juwiring dicengkam oleh kebimbangan. Meskipun ia tidak berada di antara gurunya dan Ki Dipanala, namun ia duduk sendiri di dalam biliknya sambil merenungi dirinya sendiri, keluarganya dan Surakarta. Kelebihan harta benda tidak menjamin kebahagiaan sebuah keluarga, katanya di dalam hati, meskipun jika aku harus memilih, apakah aku lebih senang menjadi seorang yang kaya atau seorang yang miskin, aku akan memilih untuk menjadi seorang yang kaya. Namun aku tidak akan dapat ingkar, bahwa kekayaan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan Juwiring melihat ke dalam dirinya sendiri, keluarganya yang kisruh meskipun bergelimang kekayaan dibanding dengan keluarga yang tampak tenang dan damai di padepokan Jati Aking ini. Jika fajar mulai memerah di timur, dan angin pagi yang segar bertiup di antara dedaunan, kemudian bayangan matahari yang menguning di wajah air jernih yang mengalir di parit-parit, disusul dengan kerja di panasnya pagi, terasa betapa hidup ini teramat segar dan tenang. Suara seruling yang dilontarkan oleh anak-anak yang menggembalakan kambing di tebing kali, dentang palu pandai besi di perapian, dan rengek anak-anak menjelang minum susu ibunya di antara lenguh lembu dan kerbau, adalah suasana damai yang tidak akan ditemukan di dalam kota Surakarta yang sibuk oleh derap kehidupan yang terasa terlampau cepat dan tergesa-gesa. Aku adalah salah seorang dari masa yang akan segera tertinggal oleh derap zaman, desis Juwiring di dalam hatinya. Tetapi aku senang menikmati hidup yang damai, tetapi kemudian, namun aku tidak dapat mengelakkan jalan hidup yang terbentang di hadapanku. Jalan yang menjadi semakin ramai dan riuh. Dan apakah aku akan membiarkan diriku semakin jauh ketinggalan, selagi ada kesempatan untuk menemukan penghidupan baru yang barangkali akan dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan hidup di pedesaan ini tanpa meninggalkan ciri-ciri kedamaian dan bentuk kekeluargaan yang rapat. Pertanyaan itu pun ikut bergulat di dalam hati Juwiring. Namun ia pun sadar, bahwa apapun keputusannya, jika ayahnya memaksakan kehendaknya, ia tidak akan dapat mengelak. Dan itulah sebabnya ia kemudian berkata kepada diri sendiri. Aku harus membentuk jalanku sendiri, bukan sekedar terseret oleh arus betapapun derasnya, jika arus itu tidak sesuai dengan nuraniku. Dengan sandaran itulah Juwiring kemudian memutuskan di dalam hatinya, ia akan pergi ke kota dan mencoba hidup di dalam istana yang megah sebagai putra seorang pangeran yang menjabat senapati yang berpengaruh di Surakarta. Tanpa membicarakannya lebih dahulu, Kiai Danatirta dan Juwiring memang mempunyai kesimpulan yang sama, apapun alasannya. Juwiring akan meninggalkan padepokan Jati Aking. Ketika akhirnya keputusan itu saling disepakati dengan beberapa pesan dari Kiai Danatirta, maka rasa-rasanya padepokan itu akan menjadi sepi bagi penghuninya yang tinggal. Kiai Danatirta yang kemudian memanggil anak-anak angkatnya itu pun menjelaskan bahwa tidak ada jalan yang lebih baik bagi Raden Juwiring daripada meninggalkan padepokan ini. Tetapi bukan berarti bahwa tidak akan ada hubungan lagi di antara mereka, karena Juwiring akan selalu mondar-mandir antara Surakarta dan Jati Aking. Apakah tidak lebih baik kau tetap ada di sini Kakang, berkata Buntal kemudian, tetapi kau sering menengok keluargamu yang ada di kota.
Keluarganya memerlukannya, berkata Kiai Danatirta, betapapun beratnya, aku harus melepaskannya. Tetapi seperti yang aku pesankan kepadanya, bahwa Raden Juwiring bukan saja sekedar mengisi kesepian hati ayahandanya, tetapi ia wajib memberikan arah kepada keluarganya di dalam masa-masa yang suram bagi Surakarta ini. Dan karena itulah maka waktunya akan lebih banyak diperlukan di istananya. Namun demikian, ia masih harus menyempurnakan ilmunya. Dan aku berharap sepekan sekali Raden Juwiring akan datang. Ya ayah, jawab Juwiring, aku akan selalu datang. Aku menyadari bahwa ilmuku masih jauh dari mencukupi. Apalagi ketika aku berada di lingkungan para bangsawan. Terlebih lagi ketika aku bertemu dengan Kama Said di pinggir Bengawan. Maka aku merasa diriku masih terlampau kecil. Tentu, Kiai Danatirta mengangguk-anggukan kepalanya, memang masih diperlukan waktu yang jauh untuk mendekati kemampuan Raden Mas Said, meskipun kau tidak berhasil menyamainya, tetapi setidak-tidaknya kau dapat mempergunakan kemampuan yang sedikit ada padamu untuk kepentingan yang baik. Baik bagi sesama dan terlebih-lebih bagi Surakarta, dan baik dalam pandangan Yang Maha Pencipta. Raden Juwiring menundukkan kepalanya. Ia sadar bahwa kepergiannya dari Jati Aking kembali ke Surakarta bukannya akhir dari hidup keprihatinannya. Justru ia baru mulai dengan pengabdian yang nyata meskipun baru akan dimulai dari lingkungan kecil, Istana Ranakusuman. Akhirnya, datanglah saatnya Juwiring benar-benar meninggalkan Jati Aking bersama Ki Dipanala. Terasa setiap hati menjadi berat. Buntal yang hampir setiap saat selalu bersamanya di dalam kerja, tidur dan bergurau, merasakan betapa merindunya perpisahan itu. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan pergolakan yang aneh di dalam hatinya. Air mata Arum itu bagaikan ujung-ujung duri yang menyentuh jantungnya. Terasa juga pedihnya. Arum menangis karena Kakang Juwiring pergi meninggalkan padepokan ini, katanya di dalam hati. Namun kemudian dengan segenap kemampuan kesadarannya, ia mencoba menekan perasaan itu. Katanya kepada diri sendiri, itu adalah wajar sekali ia sudah berkumpul lama sebagai saudara di dalam satu rumah. Kepergian Juwiring tentu akan mempengaruhi perasaannya. Jangankan Arum seorang gadis betapapun ia memiliki kemampuan ilmu kanuragan. Sedangkan aku, seorang laki-laki pun, rasa-rasanya terlampau berat untuk berpisah dengan orang yang sudah lama tinggal bersama dan mengalami persoalan dari nasib yang serupa. Meskipun demikian, setiap kali ia melihat tetesan air mata Arum, rasa-rasanya jantungnya masih tersentuh pula. Aku bukannya pergi untuk selama-lamanya, berkata Juwiring ketika mereka sudah berada di regol padepokan, aku akan datang setiap kali. Kita masih akan selalu bertemu dan berlatih bersama. Mungkin aku akan ketinggalan karena aku hanya sempat berlatih sepekan sekali, sedangkan kalian akan melakukannya setiap hari. Namun aku sadar, bahwa aku masih harus meningkatkan ilmuku. Dan Jati Aking adalah sumber ilmu itu. Arum menganggukkan kepalanya. Tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat keluar dari mulutnya. Kami di sini akan selalu menunggu jika saatnya kau datang, berkata Buntal kemudian, mudah-mudahan kau berhasil berdiri sebagai batu karang yang teguh di tengah arus banjir bandang. Kau akan dapat menjadi pegangan, bukan justru kau akan hanyut di dalamnya. Kau akan selalu berdoa untukku, sahut Juwiring, aku sadar betapa lemahnya manusia. Karena itu, aku memerlukan sandaran, kekuatan hati yang datang dari Maha Kuasa. Kau akan selalu mendapatkannya anakku, berkata Kiai Danatirta kemudian, tetapi jangan lupa menjalankan semua perintah-perintahnya, yang terutama perintah 5 waktu, dan berdoalah memohon kepadanya. Siang dan malam. Ya ayah. Jika aku tidak menjalankannya, berarti aku sudah menjauhinya. Dan itu pertanda kegagalanku. Tuhan akan dekat, kalau kita mendekatkan diri kita kepadanya. Juwiring menundukkan kepalanya. Pesan itu terasa menyentuh hatinya dalam-dalam. Aku titipkan anak ini kepadamu, berkata Kiai Danatirta kepada Ki Dipanala. Aku akan berbuat sebaik-baiknya Kakang. Dan aku akan menyerahkannya kepada ayahandanya. Selanjutnya, bukan Raden Juwiringlah yang kau titipkan kepadaku, tetapi kami, seisi istana Ranakusuman mengharapkannya, dan menitipkan diri sendiri kepada anak muda ini. Ah, Raden Juwiring berdesah. Demikianlah maka datanglah saatnya perpisahan itu. Raden Juwiring dan Ki Dipanala pun segera meloncat ke punggung kudanya dan meninggalkan padepokan Jati Aking dengan hati yang berat, meskipun ia masih akan selalu datang setiap pekan.
Karena itu pula lah, maka semua barang-barangnya, pakaiannya dan apa saja, tidak dibawanya, agar setiap saat ia memerlukan jika ia datang ke padepokan itu, tidak harus membawanya lagi dari kota. Untuk beberapa lama, keduanya sama sekali tidak berbicara. Ki Dipanala mengerti bahwa Juiring masih berusaha mengendapkan perasaannya. Agaknya ia pun merasakan sesuatu yang hilang ditinggalkan di padepokan Jati Aking. Hubungan yang rapat dengan Buntal dan Arum sebagai saudara sekandung saja. Sikap yang lembut dari Kiai Danatirta, dan suasana yang nyaman dan damai. Namun kemudian di sela-sela derap suara kudanya, Juiring berkata, "Paman, rasa-rasanya aku akan pergi ke daerah yang asing bagiku meskipun aku sebenarnya pulang ke rumah orang tuaku. Tetapi keasingan itu tidak akan terasa lama." "Raden," jawab Ki Dipanala. "Aku tidak tahu bagaimana sikap di Ajeng Warih terhadapku. Tetapi aku bertekad untuk tidak menghiraukannya. Sebaiknya untuk sementara Raden menjauhinya, ia berhati keras seperti ayahanda dan tinggi hati seperti ibundanya." Juiring mengangguk-angguk. Warih baginya adalah tantangan pertama di dalam rumahnya itu. Kemudian para pengawal yang semula berada di bawah pengaruh Raden Rudira dan bahkan telah memusuhinya dan juga memusuhi Ki Dipanala. Tetapi bagi Juiring, mereka tidak akan banyak memberikan kesulitan, karena apapun yang akan mereka lakukan, mereka tidak akan berani menerima akibat untuk dilepas dari pekerjaannya, atau bahkan menerima hukuman dari ayahandanya. Tetapi jika keadaan memaksa, maka Juiring sendiri akan dapat menghadapinya jika mereka mempergunakan kekerasan akibat kebencian yang sudah dipupuk bertahun-tahun oleh Rudira. Yang paling sulit bagiku justru adalah di Ajeng Warih sendiri. Tetapi justru sikap Warih itulah maka rasa-rasanya aku harus menjawab tantangannya." Di dalam perjalanan berikutnya, mereka masih berbicara lagi tentang banyak hal. Kadang-kadang Juiring tidak dapat menyembunyikan keraguan-raguannya. Namun Dipanala agaknya telah memantapkan keputusannya untuk kembali ke istana ayahandanya. Di padepokan Jati Aking, Ki Danatirta masih harus memberikan penjelasan kepada Arum untuk mengendapkan hatinya yang melonjak karena kepergian Juiring yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandungnya sendiri. Sedang Buntal didera oleh persoalannya sendiri. Perpisahan itu memang membuatnya muram. Tetapi tangis Arum pun telah menimbulkan persoalan yang betapapun disingkirkannya, masih saja selalu menggelitiknya. Demikianlah. Maka di hari berikutnya, Juiring telah mulai dengan tata kehidupannya yang baru. Ia kini tidak berada di rumah ayahandanya sekedar sebagai seorang tamu. Tetapi ia kini adalah putra Pangeran Ranakusuma. Bagi para pelayan dan abdi di istana itu, timbullah berbagai macam dugaan tentang putra Pangeran Ranakusuma yang seorang ini. Beberapa orang menganggapnya sebagai musuh yang berbahaya. Juiring tentu akan mempergunakan kesempatan untuk membalas dendam, karena mereka merasa pernah melakukan tindakan kekerasan di masa lampau, baik selagi mereka masih dipimpin oleh Sura maupun kemudian oleh Mandra. Sedang beberapa orang yang lain, menganggap pribadi Juiring jauh berbeda dari Rudira, sehingga mereka menganggap bahwa kedatangannya yang tidak sekedar sebagai tamu itu, akan membawa angin baru di istana Ranakusuman. Tetapi yang pertama-tama harus diatasi oleh Juiring adalah perasaan rendah diri yang selama ini membayanginya. Terutama terhadap keluarga ayahandanya dan keluarga Ibu Rara Warih yang masih sering berkunjung karena mereka mengerti kegelapan yang sedang menyelubungi istana itu. Di hari-hari yang pertama, Rara Warih masih tetap orang asing baginya. Namun sekilas, Juiring melihat perbedaan sikap dan tanggapan pada adik perempuannya itu. Rara Warih tidak lagi memandangnya sebagai seorang budak yang hina, meskipun ia masih dibayangi oleh perasaan segan dan malu. Tetapi pada hari-hari berikutnya, ayahnya dengan telaten mencoba mempertemukan kedua saudara seayahi itu. Dan adalah di luar dugaan Raden Juiring, bahwa sikap Warih selanjutnya adalah sikap yang ramah dan baik. Demikian cepatnya perubahan itu terjadi, bertanya Juiring di dalam hatinya, agaknya ayahanda berhasil menjelaskan semua persoalan yang menyangkut aku dan di Ajeng Rara Warih. Namun sebenarnya lah Raden Juiring tidak mengetahui, bahwa Rara Warih yang merasa dirinya seakan-akan berdiri di atas menara gading karena ayahandanya seorang pangeran dan ibundanya seorang bangsawan yang lebih tinggi dari Ibu Juiring itu harus melihat kenyataan, betapa rendahnya martabat ibundanya sebagai manusia. Dengan demikian, Rara Warih yang meningkat dewasa itu mampu menemukan arti dari martabat seseorang. Bukan karena ia seorang putra pangeran, bahkan putra seorang raja sekalipun.
Tetapi martabat seseorang ditentukan oleh tingkah laku dan perbuatan yang dilandasi oleh hati yang bersih dan jujur. Itulah sebabnya, maka ia tidak berani lagi mengagungkan diri karena tingkat kebangsawanannya yang lebih tinggi dari Juiring. Tingkah laku dan perbuatan ibundanya membuat Rarawarih menjadi rendah diri pula. Seakan-akan ia tidak lebih dari anak seorang yang tidak mempunyai harga sama sekali. Bahkan setiap kali ia bertanya kepada diri sendiri, apakah Kamas Juiring juga mengetahui persoalan ibunda? Tetapi di hari-hari berikutnya, Juiring yang mencoba menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di istana yang sudah agak lama ditinggalkannya itu, tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang Raden Ayu Galihwarit dan tentang ibunya sendiri. Seakan-akan ia mulai hidupnya sejak ia kembali ke istana itu, dan tidak tahu menahu sama sekali tentang apa yang pernah terjadi di istana itu sebelumnya. Dalam waktu yang dekat, para pelayan dan abdi di Ranakusuman sudah melihat pembedaan yang jelas antara Raden Rudira dan Raden Juiring. Juiring bukan seorang anak muda yang senang berteriak memanggil pelayan-pelayannya dan memakainya, memerintah dan sekedar marah-marah, selain merajuk terhadap ibu dan ayahandanya. Tetapi Raden Juiring mampu melakukan berbagai macam kerja. Bahkan yang para pelayannya mengalami kesulitan, terutama terhadap kuda yang banyak terdapat di kandang. Dengan demikian, maka para abdi di Ranakusuman segera mengenalnya sebagai seorang anak muda yang baik. Mereka yang biasa melayani Raden Rudira yang manja, merasakan betapa Raden Juiring sudah selalu mampu melayani dirinya sendiri. Rarawarih pun merasakan perbedaan yang jauh antara kedua kakaknya itu. Bahkan kemudian rasa-rasanya ia malu kepada diri sendiri. Seharusnya setiap orang yang sudah meningkat dewasa tidak lagi terlalu banyak menggantungkan diri kepada orang lain. Sehingga dengan demikian sikap dan tingkah laku Juiring merupakan contoh yang sangat baik baginya. Perlahan-lahan Warih pun mencoba untuk menirunya. Hidupnya yang seakan-akan telah terhempas jatuh ke dalam jurang yang paling dalam itu memberinya kesempatan untuk mencari jalan bagi masa depannya. Seakan-akan ia kini mendapat bimbingan untuk bangkit dan memupuk kepercayaan kepada diri sendiri. Pangeran Ranakusuma yang mengamati perkembangan hubungan kedua anaknya itu menarik nafas dalam-dalam. Bahkan setiap kali ia merasa bersyukur bahwa jarak yang ada di antara mereka semakin lama menjadi semakin pendek. Juiring yang benar-benar sudah dapat berpikir secara dewasa itu, berusaha untuk menghindarkan kemungkinan yang dapat membatasi hubungannya dengan Rarawarih, apalagi mengungkit persoalan yang sudah lampau dan yang dapat menjadi duri di dalam hati masing-masing. Sedang Rarawarih yang terbentur pada kejamnya kehidupan, berusaha untuk menemukan sandaran pada diri sendiri dan memupuk pengakuan, bahwa Juiring sebenarnya adalah anak muda yang baik. Namun dengan demikian, maka Pangeran Ranakusuma itu pun kemudian sampai pada suatu kesimpulan, bahwa kehadirannya di Istana Ranakusuman bukannya suatu hal yang mutlak. Bahwa ia mendapat kesimpulan tentang anak-anaknya itu, telah melepaskannya dari kebimbangan untuk bertindak lebih jauh sebagai seorang laki-laki terhormat di Surakarta. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dipikirkannya. Meskipun sama sekali tidak menyangkut kekuasaan yang semakin bertambah-tambah dari orang asing itu atas Surakarta, namun sebagai seorang senapati, maka Pangeran Ranakusuma pun mempunyai sikap yang pasti bagi dirinya sendiri. Tetapi pada saatnya ia akan melakukan rencananya itu, dipanggilnya Ki Dipanala menghadap dan hanya kepadanya sajalah Pangeran Ranakusuma itu mengatakannya. Pangeran, Ki Dipanala menjadi tegang, hamba mengharap Pangeran memikirkannya berulang kali. Apakah rencana itu tidak dapat dibatalkan, atau setidak-tidaknya ditunda? Tidak Dipanala. Aku sudah bertekad. Apalagi menurut penglihatanku, hubungan antara Juiring dan adiknya sudah menjadi semakin baik. Dengan demikian, seandainya aku tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini, aku sudah tenang meninggalkannya. Tidak Pangeran. Masih ada persoalan yang harus diperhitungkan. Mungkin akibat daripada peristiwa itu akan berkepanjangan. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Namun ia menggeleng sambil berkata, apa boleh buat Dipanala? Aku sudah menjadi seorang pengkhianat bagi Surakarta, karena aku selalu berhubungan dengan orang-orang asing dan bahkan memberi kesempatan kekuasaan mereka berkembang, sekedar untuk pemuasan diri sendiri. Dengan demikian, maka aku sudah menjadi seorang yang mementingkan diriku sendiri. Tetapi apakah artinya, jika dengan demikian justru diriku sendiri inilah yang kemudian mendapat hinaan itu? Ki Dipanala termenung sejenak. Yang terbayang adalah peristiwa yang mengerikan akan terjadi. Tetapi ternyata ia tidak dapat mencegahnya.
Dan apa yang direncanakan oleh Pangeran Ranakusuma itu benar-benar dilakukannya. Ketika bulan bulat di langit, dan udara cerah, Pangeran Ranakusuma telah memerintahkan menyiapkan keretanya. "Ayahanda akan menghadap ke istana?" bertanya Rarawari. Pangeran Ranakusuma menjadi bimbang sejenak. Dipandanginya wajah anaknya yang tidak lagi secerah saat ibundanya masih ada di istana ini. "Apakah Ayahanda dipanggil oleh Kanjeng Susuhunan?" Mata Pangeran Ranakusuma menjadi redup. Kemudian terdengar ia berdesah perlahan-lahan. "Warih," berkata Pangeran Ranakusuma, "baik-baiklah di rumah." "Di mana kamasmu Juwiring?" "Di belakang Ayahanda." "Panggillah ia menghadap." Rarawari mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dipanggilnya Juwiring, yang sedang berada di belakang. Ketika Juwiring kemudian menghadap ayahandanya, ia terkejut melihat sikap dan tatapan mata Pangeran Ranakusuma. Tetapi ia tidak berani bertanya sesuatu sebelum Pangeran Ranakusuma sendiri memberitahukan kepentingannya. Sejenak Juwiring menunggu. Dan kemudian didengarnya suara ayahnya dalam, "Baik-baiklah di rumah Juwiring. Aku senang melihat kalian telah berubah dan saling mendekatkan diri sebagai dua orang kakak beradik," kata-kata Pangeran Ranakusuma terputus. Agaknya masih ada yang akan dikatakannya, tetapi rasa-rasanya tidak dapat dilontarkannya. Juwiring merasakan sesuatu yang lain pada ayahandanya. Karena itu, maka setelah beberapa saat ia menunggu, ayahnya masih tetap berdiam diri, maka ia pun kemudian bertanya, "Kemanakah Ayahanda akan pergi sekarang ini?" "Ada tugas yang harus aku lakukan Juwiring." "Perintah Kanjeng Susuhunan?" Sejenak Pangeran Ranakusuma termangu-mangu. Namun sejenak kemudian bibirnya tersenyum sambil berkata, "Tentu. Tentu perintah Kanjeng Susuhunan. Nah, tinggallah di rumah baik-baik. Mungkin aku tidak pulang malam nanti." Kedua kakak beradik itu termangu-mangu. Namun mereka tidak dapat bertanya lebih jauh, karena Pangeran Ranakusuma pun kemudian meninggalkan keduanya dan turun ke halaman. Keretanya sudah siap menunggu di bawah tangga sehingga sejenak kemudian Pangeran Ranakusuma itu pun hilang di balik pintu keretanya yang segera berderap. Ki Dipanala yang berada di regol mengangguk dalam-dalam. Namun hampir di luar sadarnya ia berkata, "Hati-hatilah Pangeran." Juwiring mendengar pesan itu lamat-lamat. Kecurigaan di hatinya tiba-tiba menjadi semakin mekar. Ayahandanya jarang sekali mengenakan pakaian kebesarannya sebagai seorang senapati perang, apalagi membawa senjata rangkap. Sebilah pedang di lambung dan keris pusakanya di punggung. Apakah sesuatu akan terjadi? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ia tidak mau menyatakan kegelisahannya kepada adiknya. Tetapi sejenak kemudian, ia pun pergi keluar ruang dalam. Kepada adiknya ia mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang harus dikerjakan di kandang kuda. Namun Raden Juwiring tidak pergi ke kandang kuda. Ia langsung menemui Ki Dipanala, dan memaksa agar Ki Dipanala mengatakan apa yang diketahui tentang ayahandanya. Sejenak Ki Dipanala termangu-mangu. Namun katanya kemudian, "Aku percaya kepada Raden. Tetapi Raden pun harus melindungi kepercayaanku kepada Raden." "Aku mengerti." "Katakan." Sejenak Ki Dipanala masih termangu-mangu. Namun kemudian dikatakannya pula rencana yang akan dilakukan oleh ayahandanya, Pangeran Ranakusuma. "Jadi ayahanda akan melakukannya sekarang?" "Ya Raden. Tetapi aku pun menjadi gelisah. Rasa-rasanya aku ingin menyaksikan apa yang akan terjadi." "Aku pergi bersamamu Paman." "Ah jangan Raden. Raden belum mengenal keadaan kota ini sebaik-baiknya sejak orang-orang asing itu berkuasa. Aku pergi bersama Paman. Mereka sangat curang dan licik. Justru karena itu." Ki Dipanala menarik keningnya. Tetapi ia masih juga berusaha mencegah Raden Juwiring. Namun agaknya Juwiring tetap pada pendiriannya. Sehingga akhirnya Ki Dipanala berkata, "Terserahlah kepada Raden. Tetapi kita harus berhati-hati." Demikianlah maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Ki Dipanala mengerti apa yang akan terjadi dan kemana mereka harus pergi. Dalam pada itu, di tepi Bengawan, beberapa orang telah berkumpul. Bahkan di bawah pepohonan yang berpencaran dengan liarnya terdapat beberapa buah kereta. Ketika orang-orang itu melihat lampu kereta di kejauhan dan kemudian mendengar derap kaki kuda, merupakan segera menyibak.
Seorang yang berpakaian seorang senapati pun kemudian menyongsong sambil berdesis, tentu Kamas Ranakusuma. Ia tidak pernah ingkar janji. Bersambung ke jilid 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.